Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Blank Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi keselamatan, kesehatan, umur panjang, rezeki yang barokah, sukses dunia dan akhirat. Amin. Kali ini saya ingin membahas tentang diagram skema spool stator exciter. Di kali ini di generator brushless atau generator tanpa karbon brush. Nah, bagaimana diagram skemanya? Saksikan video ini sampai akhir, jangan di skip. Sebelum ke diagram skemanya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang cara kerja spool exciter ini. Nah, cara kerja dari spool exciter ya, ini generator tanpa karbon brush. Dia ada exciter stator atau bantalan exciter, dan ada juga rotor exciter. Nah, seandainya bantalan exciter itu 8 pole seperti ini, 8 pole ya, 4, 5, 6, 7, 8, ini 8 pole. Jadi kalau statornya itu 8 pole, rotornya juga harus 8 pole. Kalau tidak, dia tidak akan bisa keluar setrum. Nah, cara kerja spool exciter ini, bila bantalan exciter atau stator exciter ini dapat tegangan, biasa tekanan dari AVR ya. Nah, itu dia akan jadi magnet. Nah, setelah jadi magnet, stator ini jadi magnet, rotornya dia menginduksi ke rotor exciter. Nah, rotor exciter ini akan mengeluarkan setrum atau mengeluarkan tegangan yang masuk ke dioda. Nah, keluar dari dioda ini adalah arus DC yang menyuplai ke rotor utama, sehingga rotor utama itu menjadi magnet dan menginduksi kumparan statornya, sehingga kumparan stator itu keluar setrum atau keluar tegangan. Nah, ini di stator ini ada 4 kabel ya, 4 kabel. Jadi stator exciter ini ada yang 2 kabel, ada yang 4 kabel. Nah, untuk yang 4 kabel ini dia itu dibagi 2. Jadi ini 8 pole dibagi 2. Jadi dia bisa seri, bisa paralel. Jadi bisa dipendekin, bisa dipanjangin. Nah, ini stator ini ada 4 kabel. Nah, di kabel itu ada tulisan 5 plus dan 6 min. Jadi 2 kabel itu tulisannya seperti itu. Jadi yang 6 minnya itu 2, 5 plusnya itu 2. Jadi seandainya di seri ya, di seri itu merah sama abu-abu ya, merah sama abu-abu digabung jadi satu, dan yang hitam sama putih adalah masuk ke AVR kalau di seri. Nah, seandainya di paralel itu yang merah dengan yang putih digabung, hitam dengan abu-abu digabung, itu kalau mau paralel. Nah, kalau paralel itu ohmnya makin pendek. Nah, kalau spool statornya itu 8 pole, di rotornya ini juga 8 pole. Nah, seandainya 6 juga 6, seperti itu. Ya, ini posisi U1, V1, W1-nya yang ada di exciter rotornya. Rotor exciter. Ini ada 24 slot. Dia modelnya blok sisir. Seri 102 atau langkah
14. Jadi ini perpasnya itu hanya 4 sepul. Jadi sambungannya ujung pangkal. Nah, ini untuk diagram statornya seperti ini. Nah, ini diagram dari stator ini, yaitu 8 pul. Nah, seperti ini. Jadi dia dibelah jadi dua bagian, itu bisa di seri. Nah, kalau di seri ini ketemu ini. Nah, ini inputnya ya, min dan plus atau C dan K yang masuk ke AVR. Nah, kalau di paralel, ini sepul yang keempat ini digabung dengan sepul yang ke-8. Nah, sepul yang ke-5 itu digabung dengan sepul yang ke-1. Nah, itu kalau di paralel. Nah, kalau di seri itu sepul yang keempat dan sepul ke-5 digabung. Nah, ini catatan tambahan atau keterangan. Jadi, kalau seandainya sambungan seri itu sepul yang keempat dan sepul yang ke-5 itu digabung, yaitu yang sepul keempat itu warna merah dan sepul yang ke-5 itu warna abu-abu. Ini kabel aslinya ya, ini disambung langsung atau digabung. Itu kalau sambungan seri. Dan yang kabel warna hitam itu sepul nomor 1, dan kabel warna putih itu sepul nomor 8 itu in. Jadi yang hitam itu input negatif, yang putih itu input positif, atau C dan K untuk masuk ke AVR atau menerima tegangan dari AVR, sehingga stator ini bisa mengeluarkan medan magnet yang menginduksi sepul rotor exciternya. Nah, kalau paralel itu kabel merah dan putih itu digabung, itu in positif. Nah, sedangkan kabel warna hitam plus warna abu-abu itu digabung jadi in negatif. Ini kalau paralel. Jadi positifnya itu C, negatifnya itu K yang masuk ke AVR. Jadi macam sepul exciter ini bermacam-macam, ada yang 6 pul, ada yang 8 pul seperti ini, ada yang 10 pul, ada yang 14 pul. Jadi lain generator itu lain model, dan lain pula ukuran diameter kawat yang dipakai. Dan ohmnya pun juga bermacam-macam ya. Nah, ini hakikat dari sepul rotor exciternya. Jadi dia itu perpasnya itu hanya 4 sepul. Ini saya gambar satu pasnya saja. Jadi biar mudah dipahami. Jadi kalau, nah ini untuk gambar pulnya, gambar sepul komplitnya seperti ini. Jadi ini sudah saya terangkan di video sebelumnya. Jadi 8 pul tapi lubangnya itu 24 lubang seri 1 atau single layer. Jadi cuman ada 4 sepul di dalam satu pasnya seperti ini. Ini hakikat gambarnya. Ini sepul 1, sepul yang kedua, sepul yang ketiga. Nah, ini sepul yang keempat, sepul yang kelima, sepul yang keenam, sepul yang ketujuh, sepul yang ke-8, sepul yang ke-9, sepul yang ke-10. Itu
U2, 10 yang ke-11 itu V2, 10 yang ke-12 itu W2. Nah, ini seperti ini. Jadi per pasnya itu hanya ada 4 spool. Nah, ini untuk kembali lagi ke spool statornya. Nah, spool statornya itu satu bagian atau separuh atau 4 spoolnya itu ada 9,5 ohm. Jadi total 8 spoolnya itu sekitar 19 ohm. Ini 4 spool ya, 4 spool itu sekitar 9,5 ohm ini. Jadi ini untuk kabel warna merah dan kabel warna hitam itu 9,5 ohm. Jadi total keseluruhan itu sekitar 19 ohm seandainya sambungannya seri. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.